variabel dan kita isi dengan sebuah list kosong. Kita coba save. Dan apakah ada error? Nah, ya ada error. Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama kita Cewek Ngoding nih. Jadi di sini kita bakal ngasih tutorial perihal bottom navigation bar. Nah, buat teman-teman nih ya yang emang mau request tutorial, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nah, seperti biasa kita buat satu buah file terlebih dahulu ya. Kita tampung dalam satu folder, ya kita kasih nama bottom nav ya. Terus kita buat satu buah file ya, bottom navigation bar screen. Oke. Nah, ini gue rada cepetin aja ya, karena ya seperti pembuatan file pada umumnya aja. Lalu seperti biasa di file routernya kita update dulu nih ya. Root utamanya kita ganti jadi bottom navigation bar, supaya nanti pas kita akses aplikasi kita langsung ke file yang udah kita buat ini. Oke, udah selesai nih ya, kita run. Nah, jadi di sini kita akan membuat tutorial bottom navigation bar tanpa menggunakan package apapun ya. Jadi kita akan menggunakan yang bawaan dari Flutter. Nah, buat teman-teman, sebenarnya kita tinggal menggunakan satu buah parameter dari widget scaffold, yaitu bottom navigation bar ya. Jadi kita panggil aja nih si bottom navigation bar. Nah, di parameter bottom navigation bar ini tuh teman-teman itu bisa menampung beberapa widget, maksudnya banyak widget ya. Jadi nggak harus bottom navigation bar aja. Bisa yang lain, bisa kayak kolom, kontainer atau yang lain-lain. Cuman karena di sini kita akan membuat bottom navigation bar, kita langsung aja panggil widgetnya ya, bottom navigation bar ya. Di sini udah ada, langsung aja nanti kalian tinggal enter aja ya. Kita enter si bottom navigation bar itu. Nah, di sini ada sebuah parameter yang wajib kita isi, yaitu parameter items. Kita lihat tipe datanya, yaitu bottom navigation bar item. Nah, kita harus membuat sebuah list dengan tipe data itu. Kita buat aja di paling atas nih ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba dulu ya, kita buat variabel dan kita isi dengan sebuah list kosong. Kita coba save. Dan apakah ada error? Nah, ya ada error. Jadi si bottom navigation bar ini tuh lu harus punya list yang emang panjangnya itu lebih dari sama dengan 2 atau paling minimal 2 ya, teman-teman ya. Jadi si items ini harus kita isi dengan 2 buah menu. Bebas itu menunya apa aja. Di sini gue bakal mencontohkan, kita akan membuat sebuah menu dengan nama home dan profile ya. Di sini karena tipe datanya bottom navigation bar item, kita buat aja satu buah objek dengan bottom navigation bar item, dan dia juga ada satu parameter wajib nih, yaitu icons. Nah, icons ini juga tipenya widget ya. Jadi bebas lu mau tampung pakai apa, icons ke teks atau image bisa aja. Di sini gue bakal menggunakan icons ya, widget icons, dan karena kita mau buat 2 buah menu yaitu home dan profile, kita kasih iconsnya home dan person. Nah, kenapa di sini belum bisa? Karena kita udah save nih tadi pas di awal ya, listnya itu masih isiannya kosong. Kita restart aja terlebih dahulu. Ternyata masih aja error nih ya, teman-teman ya. Ternyata pas kita baca errornya, every item must have a non-null label. Jadi kita wajib harus ada labelnya, walaupun misal itu string kosong aja. Nah, di sini karena kita nggak mau kasih label di bottom navigation bar kita panggil aja parameter label dan kita isi dengan string kosong ya, teman-teman ya. Entah itu di home ataupun di profile. Kita lakukan seperti itu. Dan kita lihat lagi apakah tetap error atau enggak. Kita reload. Nah, udah aman ya, teman-teman ya. Jadi sekarang kita udah berhasil nih ngebuat bottom navigation bar ya dengan 2 menu, yaitu menu home dan menu profile. Nah, cuman gimana nih Kak, gue pengen dong pas gue klik-klik itu berpindah-pindah gitu kan. Kan buat sekarang ini masih stuck di menu home aja ya. Kalau kalian lihat nih ya, current indexnya itu ada di menu home aja. Gimana sih kalau kita lihat di parameter dari bottom navigation bar itu ada 2 parameter yang unik nih ya, ada on tap dan current index. Kita akan coba-coba otak-atik di bagian itu ya. Pertama-tama mungkin kita akan coba buat current index dulu nih. Kita coba set indeksnya itu 1. Nah, kelihatan kan?
Jadi dia itu berpindah ke menu profile. Jadi si current index itu kan mendefinisikan kita lagi berada di indeks keberapa ya. Current namanya juga sekarang ya. Nah ini coba gue set indeksnya 2, error karena emang indeks kita kan sampai indeks 1 doang. 0 dan 1 doang ya, karena length kita cuma ada 2. Nah ini kita kembalikan lagi aja ya ke current indexnya itu 0 lagi aja. Kita set ke home lagi aja ya. Oke, nah tadi kita ada satu parameter lagi nih ya yang unik ya, yang mau kita otak-atik, yaitu parameter on tap nih. Nah gue penasaran ya, si on tap ini tuh terjadi ketika kita apa? Jadi fungsi on tap ini tuh dipanggil pas kita lagi ngapain ya? Apakah ketika kita klik atau apa nih? Makanya kita coba kasih log ya di sini. Kita coba nanti klik menu-menunya, apakah dia akan muncul log ini atau enggak? Kita cobain dan kita lihat dulu ya di debug konsol kita. Apakah dia muncul? Kita clear dulu, coba kita klik si profile. Oke, ternyata dia mengembalikan indeks dari tiap menu nih ya teman-teman ya. Nah berarti harusnya teman-teman udah kebayang nih gimana caranya biar berpindah-pindah ya. Yaudah kalau teman-teman gak kebayang langsung aja kita gaskan nih ya. Berarti intinya tadi kan kita udah otak-atik current index, kita udah otak-atik si on tap nih ya. Si current index kan dia menampung jadi dia bakal menyalakan menu yang sesuai dengan current indexnya ya. Berarti di situ kita membutuhkan satu buah variabel buat nampung si current indexnya. Dan nanti pas ketika dia di on tap akan kita ubah nih. Ubah value-nya sesuai dengan indeks yang lagi kita klik. Begitu kan? Nah, jadi langsung aja kita buat satu buah variabel namanya current index saja. Dan kita ganti nih ya. Value dari current index itu nggak kita set 0 atau 1 lagi, tapi sesuai dengan value yang ada di variabel current index. Dan di on tab-nya kita langsung kasih aja set state dulu ya teman-teman ya. Kita update value dari current index itu ke return dari si on tab itu. Nah kita coba klik. Nah ini udah berubah ya teman-teman ya. Jadi pas kita klik profile itu tuh akan nyala di menu profile, dan ketika klik home akan menyala di menu home ya teman-teman ya. Ini kita udah berhasil nih buat pindah-pindah tab. Tapi gimana kak buat perihal kontennya? Itu masih dashboard aja nih tulisannya. Gue pengen dong sesuai gitu ya. Jadi kalau home ya kontennya home, kalau profile ya kontennya profile. Gimana tuh kak caranya? Oke. Jadi caranya itu bukan lagi di bottom navigation bar ini ya teman-teman ya, buat ngerubah kontennya. Caranya itu ada di body scaffoldnya. Oke, sebelum kita otak-atik nih ya si bodinya, kita buat terlebih dahulu dong list konten yang mau kita buat. Nah jangan lupa teman-teman buat dalam bentuknya itu list dan tipe datanya widget. Karena kan body ini tuh kan dia menampung sebuah widget ya teman-teman ya. Kita buat sebuah widget. Di sini gue bakal bikin menggunakan kontainer aja dulu ya. Kita kasih penanda menggunakan teks ya. Kita kasih nama home dan profile. Gitu. Nah, buat di sini juga harus perhatikan ya teman-teman ya, jangan sampai salah indeksnya. Jadi kalau home ya ada di posisi pertama, ditulis di paling awal, kalau profile ya di posisi terakhir begitu. Nah body-bodinya tinggal kita hapus aja nih ya, si single child ini kita hapus. Kita tinggal panggil aja nih si konten ini. Karena dia tipe datanya list, kita bisa menggunakan sebuah function, sebuah metode yaitu element add. Nah kita tinggal panggil aja nih current indexnya ya. Tinggal kita panggil nih ya teman-teman ya. Nah sebelumnya kita buktiin dulu nih ya, ketika home-nya kita pindah ke bawah, apakah dia akan berada di menu home atau di menu profile nih? Karena dia kan ada di indeks pertama. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ketika home-nya itu kita simpan di paling akhir, dia akan mengikuti indeks dari menunya, yaitu indeks pertama itu si profile ya. Jangan lupa indeks itu dari 0 ya teman-teman ya. Jadi home itu 0 dan profile itu 1. Nah ini kita kembalikan aja seperti semula supaya sesuai ya dengan kontennya. Jadi home, profile gitu. Kita restart lagi. Dan kita lihat ketika kita klik profile akan muncul konten profile ya teman-teman ya. Dan ketika kita klik home akan muncul konten home begitu. Jadi sebenarnya bottom navigation bar kita ini tuh udah selesai ya. Dan teman-teman itu nggak butuh si app bar ya. Di bottom navigation bar ini teman-teman nggak butuh app bar. Jadi teman-teman cuma butuh ini aja, yaitu list konten, list itemsnya, dan
body dan bottom navigation bar itu aja. Sesimpel itu ya teman-teman. Nah ini kita akan mencoba untuk mengganti content home itu menggunakan sebuah file yang emang udah pernah kita buat, sebuah screen ya. Kita panggil aja si export Excel screen ini dan kita reload. Maka di menu home ini akan muncul sebuah screen dari export Excel begitu. Jadi tinggal teman-teman otak-atik aja nih ya. Kalau teman-teman emang udah buat sebuah filenya, tinggal dipanggil aja tuh di dalam variabel konten itu. Begitu ya. Jadi emang udah sesimpel itu ya kita buatnya. Dan buat teman-teman yang emang mau nyoba-nyoba buat custom kayak font size-nya, color-nya, atau icons-nya dan lain-lain, bisa teman-teman otak-atik aja, lihat-lihat aja di parameternya, itu udah kelihatan jelas banget ya. Tinggal teman otak-atik aja, itu pokoknya gampang kok ya. Begitu mungkin ya buat tutorial dari bottom navigation bar ini. Nah jangan lupa buat subscribe YouTube kita dan follow TikTok kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.